Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah kawanku, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada kalian bagaimana cara merakit powerbank agar powerbank itu bisa kita gunakan ya. Jadi ini banyak saya temukan komentar setelah beli modul powerbank, tapi mereka ada di antaranya yang gagal menggunakan powerbank itu setelah dirakit ya. Jadi saya pikir saya coba untuk mencari permasalahan dan kendala-kendala sederhana yang saya temukan biasanya. Oke, langsung kita lanjutkan saja. Permasalahan yang pertama yang harus kita hindari adalah ketika kita membeli modul powerbank dan modul powerbank itu siap kita instalasi, waktu penyolderan antara baterai plus dan baterai min pada modul powerbank seperti ini ya. Nah, kan tertulis dalam kelas baterai min, baterai plus. Setelah kita lakukan penyolderan seperti ini, hal yang paling harus kita hindari itu tidak boleh ya, haram hukumnya menginputkan tegangan baterai terbalik. Jadi polaritas antara plus dan minus yang kita inputkan ke modul powerbank itu terbalik. Ini akan mengakibatkan modul powerbank rusak ya. Dan ini pernah saya alami. Ketika kita salah, ya namanya manusia ya, hilap, lupa. Nah di baterai 18650 ini terkadang kita terkecoh antara plus dan minusnya. Bukan terkecoh, sebenarnya nggak nampak. Jadi kita salah masukkan. Jadi setelah kita salah inputkan antara plus dan minus ke modul powerbank, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi pada modul powerbank kita setelah kita menginputkan polaritas terbalik, bisa saja modul powerbank kita itu error. Yang paling fatal adalah IC-nya pecah. Jadi ini adalah IC regulator yang mengontrol untuk pengisian arus cepat. Nah disitulah kontrolnya untuk pengisian nih, khusus untuk pengisian baterai. Jadi IC itu yang akan dihantamnya paling pertama, pecah nih IC. Nah itu seperti ini IC-nya. Nah, jadi IC ini kontrol untuk membaca keadaan tegangan untuk pengisian cepat tentunya. Jadi modul powerbank saya ini satu pecah ya, karena polaritas terbalik. Itu hanya sebentar saja. Kalaupun tidak pecah IC-nya, dia akan error. Nah itu dia tadi kesalahan yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan baterai dengan kapasitas yang tidak terukur. Artinya ampere baterai tersebut tidak kita ketahui. Jadi kita akan pemain baterai bekas yang kita ambil copotannya dari baterai laptop ataupun sebagainya lah. Kita lihat setelah kita instalasi dan kita colokkan ke powerbank, lihat di voltmeter digital itu, nilai voltasenya akan terbang jauh bebas ke angkasa dari 4 volt menjadi 3,6. Ini artinya baterai ini tidak mempunyai kapasitas yang besar, sehingga ketika diberi beban, baterai ini akan drop voltasenya jauh. Kita lihat indikator pada powerbank saja sudah 2 bar hilangnya. Ini menandakan bahwa kapasitas ampere pada baterai ini sangat rendah. Ini baru di tegangan 5 volt untuk arus 2 ampere saja ya. Jadi untuk pengisian handphone ini. Jadi handphone ini tidak support quick charge. Jadi dia hanya bisa memberikan arus yang tinggi. Nah, sekarang ciri-cirinya lagi ya, ini menggunakan voltmeter digital. Ketika kita cabut colokan powerbank dari handphone kita, kita lihat dari voltmeter digital, tegangannya akan naik kembali menjadi 4 volt. Dia akan kembali lagi dari terjun bebasnya. Nah ini ciri-ciri baterai yang tidak baik. Bagaimana kalau kita gunakan baterai yang tadi dengan pengisian cepat ya, pada sebuah handphone yang sudah support quick charge tegangan di 9 volt, kita lihat dropnya lebih jauh lagi ya, di 3,5 ke bawah, 3,4. Ini selang beberapa menit saja, tidak sampai di tidak lama, berapa menit saja. Saya coba cepatkan videonya. Dengan metode pengisian cepat dengan menggunakan baterai yang kapasitas ampernya rendah ini, di tegangan 2, berapa
tegangannya langsung putus itu. Nah, di tegangan 3 volt sampai 3 volt ke bawah itu powerbank kan sudah cut off. Nah, habis. Jadi tidak sampai belasan menit, jadi powerbank ini sudah tidak bekerja lagi. Jadi tidak mungkin powerbank ini untuk mengisi baterai handphone saya ya, yang kapasitasnya 6000 mAh dengan menggunakan baterai lithium Kannibalan. Sekarang akan kita coba bandingkan dengan menggunakan baterai yang sudah terukur kapasitasnya. Ini saya gunakan baterai 2 amperan dengan menggunakan baterai yang kapasitasnya terukur. Sekarang kita cek. Nilai voltase dropnya tidak begitu jauh ya. Masih berada di 4,1-an. Nah, ini dia bedanya. Jadi untuk membuat powerbank sendiri, itu kita cukupi poin-poin itu tadi. Apalagi yang paling vital adalah polaritas terbalik. Kemudian untuk kapasitas baterai ini harus kita ukur ulang. Gunakan kapasitas baterai yang terbaik. Jika ada 2000, 3000, 4000, gunakan kapasitas baterai yang paling terbesar. Kita ketahui deskripsi dari pelapak itu minimal 5 ampere untuk model quick charge seperti ini. Bagaimana untuk mengetahui kapasitas baterai kita? Ya, gunakanlah alat JBL ini, Zoometer juga bisa. Ini bisa kalian temukan di online shop dengan harga yang berbeda. Jadi untuk mengukur kapasitas baterai gunakan ini ya, Zoometer, JBL, itu banyak macam lah alatnya. Ini sudah pernah saya bahas di konten-konten saya yang sebelumnya. Kita lihat, kita ukur kapasitas baterai ini yang tadi kita gunakan. Kita limit dia di 3 volt tadi ya. Selang berapa menit dia hanya mendapatkan 13 mA. Ini kan cukup menyedihkan sebenarnya kawan. Di arus kuras 1 ampere. Kita coba satu lagi untuk sebuah baterai ini yang kita gunakan. Copot-copot baterai dari copotan baterai laptop langsung kita gunakan, kan menyedihkan ketika kita gagal dalam membuat powerbank. Maka dari itu poin ini harus kita cukupi. Ukur ulang kapasitas baterai bekas. Oke? Sekarang kita lihat untuk baterai ini. Ini durasinya akan saya percepat 13 kali lebih cepat. Berapa nih kapasitas yang dapatkan? 15 mA di arus kuras 1 ampere. Nah ini kan kita di-prank oleh baterai sebenarnya. Kita akan cek baterai yang satunya lagi. Oke, kita limit misalnya di 2,7 saja ya. Oke, langsung kita eksekusi di arus kuras 1 ampere. Jadi untuk alat penguji kapasitas baterai seperti ini sudah bisa kita temukan di online shop dengan harga yang terjangkau ya sekarang. Oke, sekarang akan kita lihat baterai ketiga ini mendapatkan nilai berapa? 29 mA. Jadi jika 3 baterai ini kita masukkan untuk kita rakit menjadi powerbank, ini tidak bisa kita gunakan kawan. Hanya sebentar saja. Jadi baterai ini hanya bisa bermain di seperti lampu LED yang kuatnya rendah. Nah, demikianlah kawanku langkah-langkah dalam membuat powerbank ya. Langkah-langkah sederhana ini harus kita cukupi. Dan ada juga poin yang harus kita hindari. Polaritas terbalik memasukkannya ke dalam modul powerbank. Jangan sampai terbalik plus dan minusnya. Ini akan membuat powerbank kita menjadi error. Salam sehat untuk kalian. Saya Rus Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.